video ini saya akan membahas kedudukan lingkaran. Pada kedudukan lingkaran ada 3 jenis yang kita bahas. Apa itu? Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang kedua, kedudukan garis terhadap lingkaran. Dan yang ketiga adalah kedudukan dua lingkaran. Pada video ini saya membahas yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk kedudukan garis terhadap lingkaran dan kedudukan dua lingkaran akan dibahas pada video berikutnya ya. Selanjutnya kita masuk pada kedudukan titik terhadap lingkaran. Bagaimana kedudukan titik terhadap lingkaran? Kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3 jenis. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Maksudnya gimana titik terletak di dalam lingkaran? Misal ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah titik di dalam lingkaran. Nih, ini titiknya yang kita namakan sebagai titik X1, Y1. Ini adalah contoh gambar titik terletak di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap lingkaran yang kedua adalah titik terletak pada lingkaran. Bagaimana gambarnya? Misal, ada lingkaran, ini lingkaran, kemudian ada titik yang terletak pada lingkaran. Nih, titik hitam ini titik terletak pada lingkaran, sama kita namakan X1, Y1 juga. Yang ketiga adalah titik terletak di luar lingkaran. Ini di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan yang terakhir adalah terletak di luar lingkaran. Bagaimana gambarnya? Ada sebuah lingkaran, ada titik, sebuah titik berada di luar lingkaran. Ini warna pink ini titik terletak di luar lingkaran. Kita namakan juga X1, Y1 titiknya. Terus bagaimana yang dinamakan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran? Apa hubungannya? Baik, jika nanti ada sebuah titik dan sebuah persamaan lingkaran, kita disuruh menentukan apakah titik itu berada di dalam, berada pada lingkaran, atau berada di luar lingkaran, maka rumusnya seperti ini. Yang pertama, untuk titik terletak di dalam lingkaran, jika persamaannya berpusat pada 0,0, maka kita masukkan nilai X1 dan Y1 pada persamaan lingkaran berpusat 0,0 diperoleh jika di dalam lingkaran, maka rumusnya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu kurang dari R kuadrat. Persamaan lingkaran berpusat 0,0 kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Kalau kita masukkan nilai X1 pada X, nilai Y1 pada Y pada persamaan lingkaran, maka jika nilainya kurang dari R kuadrat, maka titiknya terletak di dalam lingkaran. Bagaimana kalau lingkarannya berpusat pada A, B? Kalau berpusat pada A, B sama, kita masukkan nilai X1 dan Y1 untuk menggantikan nilai X dan Y pada persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Dan nilainya kurang dari R kuadrat, maka dia terletak di dalam lingkaran. Ini kan persamaan lingkaran berpusat pada A, B. Kalau kita masukkan X1, Y1 di sini, jika hasilnya kurang dari R kuadrat, maka dia terletak di dalam lingkaran. Yang ketiga, jika persamaan lingkarannya berupa bentuk umum, X1 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C sama dengan 0, jika kita masukkan, kita mengganti nilai X dan Y dengan X1 dan Y1 diperoleh kurang dari 0, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. Jadi intinya kita memasukkan nilai X1 dan Y1 pada setiap persamaan lingkaran yang diketahui. Jika kurang dari R kuadrat, kurang dari 0, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Kemudian bagaimana kalau titik terletak pada lingkaran yang kedua? Sama ya rumusnya ya, cuma bedanya jika titik terletak pada lingkaran, maka syaratnya harus sama dengan R kuadrat. Tandanya sama dengan. Dan pada lingkaran berpusat A, B sama dengan R kuadrat. Kalau lingkaran pada bentuk umum persamaan lingkaran, dia hasilnya sama dengan 0.
Selanjutnya, jika titik tersebut terletak di luar lingkaran, maka rumusnya sama ya, persamaan lingkarannya ini sama ya. Kita memasukkan nilai X1 dan Y1 pada persamaan lingkaran yang diketahui. Kalau di luar lingkaran, maka hasilnya dia lebih dari R kuadrat. Lebih daripada R kuadrat, lebih dari 0. Bedanya, pokoknya kalau di dalam dia tandanya kurang dari. Kalau pada lingkaran dia sama dengan. Kalau dia di luar lingkaran, maka dia lebih dari persamaan lingkaran itu. Bisa ya? Selanjutnya, contoh soalnya. Di sini saya memberikan 5 contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Yang pertama, min 3,4, 6,8, dan 12,5. Nanti kita menentukan ketiga titik itu apakah terletak di dalam, terletak pada, atau terletak di luar lingkaran. Ini persamaan lingkaran yang berpusat pada 0,0 dengan jari-jari 10. Soal yang kedua, ini soal yang ketiga, tentukan kedudukan titik. Soal yang kedua, tentukan kedudukan titik tersebut berikut terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Sama. Ini untuk persamaannya lingkaran dalam bentuk umum persamaan ya. Kalau yang pertama, persamaan pada pusat 0,0. Kalau yang kedua, dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Yang ketiga, tentukan nilai P sehingga titik P, min 5 terletak pada lingkaran. Kalau namanya terletak pada lingkaran, pasti kalau kita masukkan titik P, min 5 ke persamaan ini diperoleh harus sama dengan R kuadrat. Yang keempat sama, dia persamaan lingkarannya dalam bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau yang ketiga, bentuk persamaannya lingkaran berpusat pada 0,0. Yang kelima sama. Kita lihat jawabannya ya. Jawaban soal. Untuk soal pertama, tentukan kedudukan titik-titik negatif 3, negatif 4, 6,8, dan 12, negatif 5 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Bentuk persamaan lingkaran ini adalah lingkaran yang berpusat pada 0,0 dan berjari-jari 10. Jadi R-nya 10, berarti R kuadratnya 100. Jawabnya, yang pertama kita bahas dulu untuk titik yang negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4 kita anggap sebagai X1, Y1. X1-nya negatif 3 dan Y1-nya negatif 4. Kemudian X1 dan Y1 ini kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Jadi diperoleh negatif 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat titik dari 100. 100 ini tadi kan R kuadrat. Berapa hasilnya yang luas sebelah kiri? Diperoleh negatif 3 kuadrat 9 ditambah negatif 4 kuadrat 16. Ternyata hasilnya 25. 25 ini hubungannya adalah 25 kurang dari 100. 25 kurang dari R kuadrat. Jadi karena kurang daripada R kuadrat, maka titik negatif 3, negatif 4 terletak di dalam lingkaran. Tadi rumus pada titik terletak di dalam lingkaran itu kan kurang dari. Jika hasil X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat jika kita masukkan X1 dan Y1 ke persamaan lingkaran dan hasilnya kurang dari, maka dia terletak di dalam lingkaran. Untuk titik 6,8 kita masukkan X1 6, Y1 6, kita masukkan ke persamaan ini, X dan Y diganti, diperoleh 100. 100 sama dengan 100. Karena sama dengan, maka titik 6,8 terletak pada lingkaran. Yang ketiga, titik 12, negatif 5 kita masukkan ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. X1-nya 12, Y1-nya negatif 5 diperoleh 169. 169 adalah lebih dari 100. Karena lebih dari, maka titik 12, negatif 5 terletak di luar lingkaran. Jadi tahu perbedaannya ya. Kalau dia kurang dari, dia terletak di dalam. Kalau lebih dari 100 sama dengan kalau sama dengan dia terletak pada lingkaran. Kalau lebih dari dia di luar lingkaran. Gampang kan? Tidak susah. Selanjutnya untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan dikerjakan sendiri. Gampang ya. Untuk nomor 2 silahkan diganti sendiri
X1 dan Y1-nya dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran yang diketahui. Tadi kan dalam bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau dia lebih dari 0, maka dia di luar lingkaran. Kalau sama dengan 0 pada lingkaran, kalau kurang dari 0 di dalam lingkaran. Oke. Untuk nomor 3, 4, 5, tinggal kita masukkan titiknya ke persamaannya. Kemudian kita cari, kita tentukan, kita tulis sesuai ketentuan yang ada pada rumus tadi. Titik di dalam lingkaran itu bagaimana? Kurang dari, kalau titik pada lingkaran sama dengan titik di luar lingkaran adalah lebih dari. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan di kelas.